Banyak ajaran dalam kekristenan yang dipahami secara keliru akibat penafsiran yang tidak tepat terhadap teks kitab suci. Salah satunya adalah peristiwa baptisan Yesus yang sering dianggap sebagai bukti bahwa Yesus membutuhkan penghapusan dosa seperti manusia pada umumnya, padahal jika dilihat secara konteks, peristiwa tersebut justru lebih menunjukkan simbol ketaatan dan penggenapan misi kenabian. Namun karena kurangnya pemahaman terhadap bahasa asli, latar sejarah, serta gaya penulisan simbolik dalam teks, sebagian ajaran kemudian berkembang menjadi doktrin yang tidak sepenuhnya mencerminkan maksud awal, sehingga perbedaan tafsir ini terus memunculkan perdebatan dan menunjukkan bahwa tidak semua ajaran yang diyakini saat ini benar-benar berdiri di atas pemahaman yang utuh dan akurat terhadap sumber aslinya. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini adalah pendapat dari Notebook LM. Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang, penting banget dalam teologi Kristen, yaitu pembaptisan Yesus. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang agak kritis nih. Kita akan coba bongkar argumen dari sebuah sumber, satu persatu biar kita ngerti gimana cara mereka berpikir. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Sumber yang kita bahas ini tuh mulai dengan satu pertanyaan yang benar-benar jadi dasar dari semua analisis mereka. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Kenapa sosok yang sempurna dan ilahi butuh ritual manusia yang tujuannya buat pengampunan dosa? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Tentunya dari kacamata si penulis sumber ini ya. Jadi kita mulai dari pilar argumen yang pertama. Menurut sumber ini, kita tuh jangan lihat peristiwa ini sebagai momen yang agung atau penuh kemuliaan. Justru sebaliknya, ini dilihat sebagai sebuah paradoks. Yap, sebuah paradoks teologis yang mendasar banget. Poin utamanya tuh di sini menurut penulisnya, ini kayak tatanannya kebalik, total kebalik. Biasanya kan dalam cerita-cerita keagamaan, manusia yang nyari Tuhan kan. Nah di sini, sumber ini justru nunjukin seolah-olah Tuhannya yang ikutan antri buat sebuah ritual yang dibikin manusia. Ini dia yang disebut kontradiksi utamanya. Sang pencipta kok malah tunduk sama ritual ciptaannya? Dan argumennya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua nih. Analisis yang mempertanyakan tujuan dari ritual baptisannya itu sendiri. Sebenarnya, baptisan ini tuh buat siapa sih? Nah, di sini sumbernya menekankan satu hal yang krusial banget. Baptisan yang dilakukan Yohanes ini bukan ritual biasa-biasa aja. Tujuannya itu spesifik banget, untuk pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi ini adalah ritual yang emang dirancang khusus buat para pendosa. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Coba kita lihat. Di satu sisi tujuan baptisan itu jelas, buat orang berdosa. Di sisi lain, kita punya Yesus yang dalam teologinya dianggap ya tanpa dosa sama sekali. Jadi pertanyaan yang diajukan sumber ini sederhana banget secara logika. Kalau tujuannya buat ngampunin dosa, terus yang dibaptis nggak punya dosa, lantas apa gunanya ritual ini buat dia? Oke, sekarang argumennya makin tajam lagi nih. Sumber ini nggak cuma nanyain perlunya ritual ini, tapi juga otoritas di baliknya. Pertanyaannya, Yohanes dapat perintah spesifik buat membaptis Sang Mesias itu dari mana? Disinilah sumber ini mulai menggali teksnya lebih dalam. Mereka setuju kok kalau Yohanes itu diutus Tuhan. Tapi, ada tapinya. Mereka menyoroti satu detail penting. Gak ada satupun ayat yang secara harfiah atau literal mencatat perintah buat membaptis Yesus. Misi Yohanes kan untuk mempersiapkan jalan. Tapi perintah spesifik untuk membaptis Mesias, menurut analisis ini, nggak ada tuh di teks. Ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan inti di bagian ini. Kalau perintahnya nggak literal, terus otoritasnya datang dari mana? Apakah tindakan itu beneran perintah langsung dari Tuhan? Atau, dan ini yang kayaknya diisyaratkan sama sumber ini, apakah itu cuma inisiatif atau interpretasi dari Yohanes sendiri? Dan disinilah argumennya sampai ke puncak. Untuk nunjukin betapa anehnya diamnya Tuhan dalam kasus ini, si penulis membuat perbandingan yang kuat dan provokatif banget. Perbandingannya dengan kisah siapa? Kisah Kain di Perjanjian Lama. Logikanya sebenarnya lurus-lurus saja. Si penulis ini bandingin dua skenario. Satu, hukuman buat Kain. Ini kan urusannya cuma satu orang. Dua, peresmian misi Sang Mesias. Ini peristiwa yang dampaknya buat seluruh umat manusia. Pertanyaan utamanya jadi gini. Kenapa Tuhan begitu cerewet dan jelas banget di kasus yang lebih kecil, tapi kok malah diam 1000 bahasa di peristiwa yang harusnya jauh lebih krusial? Dan bukan cuma omongan loh, sumber ini beneran ngitung loh.
Untuk kasusnya Kain, mereka nemuin ada 11 ayat di mana Tuhan ngomong langsung sama dia. 11 ayat, bayangin. Terus, untuk perintah membaptis Mesias, peristiwa yang katanya bakal mengubah sejarah dunia, menurut analisis mereka, jumlahnya 0, kosong. Nah, keheningan total inilah yang dipakai penulis sebagai bukti paling kuat kalau ritual itu bukan perintah langsung dari Tuhan. Oke, jadi setelah kita lihat paradoksnya, dipertanyakan kebutuhannya, dan ditunjukin nggak adanya perintah langsung, sekarang kita sampai di kesimpulan akhir dari analisis ini. Apa sih vonis akhir dari sumber ini? Nah, ini dia kesimpulannya. Pertama, mereka bilang tindakan pembaptisan itu murni simbolis, nggak ada perlunya secara spiritual buat Yesus. Kedua, itu dilakuin tanpa ada perintah yang jelas dan literal dari Tuhan. Ketiga, narasinya jadi kontradiktif, secara logika buat pembaca yang rasional. Dan yang terakhir, dan ini penting ya untuk kita sampaikan apa adanya sesuai sumber, penulisnya melangkah lebih jauh. Mereka bilang, kontradiksi logika ini seharusnya bikin orang yang berpikir rasional mempertimbangkan pilihan lain. Dan mereka secara spesifik menyebut Islam. Ini klaim langsung dari sumbernya ya, yang nunjukin kemana arah argumen mereka. Analisis kritis ini, mau kita setuju atau enggak, membawa kita ke sebuah perenungan yang menarik banget ya kan? Satu teks yang sama, yang bagi miliaran orang jadi dasar iman dan momen yang sakral, di tangan penulis ini malah jadi sebuah kontradiksi logika. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup yang lebih besar. Makna sebuah teks itu sebenarnya ada di dalam kata-katanya, atau justru ada di dalam keyakinan yang kita bawa pas kita membacanya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.